Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sistem komputer merupakan perangkat-perangkat pada komputer yang saling berhubungan satu sama dengan lainnya, sehingga dapat menghasilkan atau berfungsi untuk memasukkan data, memproses data, ataupun memberikan informasi kepada pengguna. Sistem komputer itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Yang pertama, hardware merupakan sekumpulan komponen fisik yang terdapat di dalam komputer, berfungsi sebagai perangkat komputer. Yang kedua, software, sekumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan perintah. Contohnya memberikan informasi hardware, menentukan fungsi, dan menjalankan sistem program atau menjalankan sistem dengan aplikasi program. Yang ketiga yaitu brainware, yaitu orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Yang di sini ada bagian hardware itu ada 4. Yang pertama, input device, berfungsi untuk memasukkan data atau perintah pada komputer, contohnya keyboard, mouse, dan webcam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu processing device, berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Yang ketiga yaitu output device, berfungsi menampilkan hasil dari pemrosesan data-data, contohnya monitor, printer, dan proyektor. Yang keempat, storage device, yaitu untuk menyimpan data. Di sini ada 2 bagian dari storage. Yang pertama, memori internal, dan yang kedua, memori eksternal. Macam-macam software yang ada 4, yaitu operasi sistem, program dasar komputer yang berfungsi menghubungkan pengguna dengan hardware, contohnya Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua yaitu program aplikasi untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dan mengolah data. Contohnya Microsoft Word, Excel, Chrome, dan lain sebagainya. Yang ketiga, utility program untuk menjalankan tugas tambahan seperti backup, screensaver, screen recorder, dan lainnya. Yang keempat yaitu program language, merupakan bahasa yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer. Contohnya Java, Python, PHP, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi program bahasa. Dan di sini yaitu golongan atau yang termasuk dari brainware. Yang pertama, sistem analis, orang yang memiliki tanggung jawab penelitian, perencanaan, dan merekomendasikan hardware, software, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang banyak. Yang kedua yaitu programmer, orang yang menguasai banyak bahasa program. Yang ketiga yaitu administrator, orang yang mengelola sistem operasi dan program yang sedang berjalan di dalam komputer. Yang keempat yaitu operator, orang yang memanfaatkan sistem komputer untuk mengolah data. Baik, sampai sini video saya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem komputer terdiri dari 3 komponen. Dan komponen-komponen itu harus saling berkaitan. Jika tidak ada satu, maka tidak dapat disebut bahwa itu sistem komputer. Jika tidak ada software atau hardware atau brainware, maka tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah sistem komputer. Jadi harus lengkap dan saling berkaitan sehingga dapat berkaitan satu sama lain, membantu pengguna untuk menjalankan pekerjaannya. Baik, jika ada yang salah dari perkataan saya maupun dari video saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.